Dan setiap makhluk di bumi, bahkan binatang yang melata pun, semua makhluk, bahkan binatang melata yang paling kecil pun, saya telah tetapkan rizkinya. Keterangan pertama kata Allah, semua rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk pasti mendapatkan sesuai kadarnya. Jika Anda mengalami situasi sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hey, yang aku kejar-kejar ini, boleh jadi aku akan tinggalkan juga. Kenapa aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan, dan yang abadi itu akhirat. Coba jujur pada diri sendiri ya. Dari sekian puluh tahun Allah titipkan berkehidupan, berapa banyak menikmati dunia dengan menikmati ibadah? Dari semua fasilitas yang telah Allah berikan sampai malam ini, berapa persen yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan itu akan dihisab. Itu akan dihisab. Karena itu, kalau sudah menikah, sudah punya pasangan, maka yakinkan itulah yang terbaik, yang ditanamkan kebahagiaan di dalamnya, maka saling mengisi. Kalau sudah berpasangan, jangan pernah sedikit pun memikirkan pasangan orang lain, tapi fokuskan pada pasangan pribadi untuk mendapatkan kebahagiaan sejati itu. Sudah cinta pada seorang hamba, bukan dikasih dunia, dikasih musibah. Ya, kasih musibah supaya dengan musibah itu lebih lekat dengan Allah. Allah itu cemburu, maha pencemburu. Jangan ada dunia yang dia pikirkan, ingin dipikirkan itu hanya Allah saja. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka segala yang dianggap kurang itu akan dikembalikan dengan sangat luar biasa berlimpah. Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah, tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. Kata Nabi, jika engkau sholatnya ingin sempurna, fa'asbighil wudu, maka mulai dengan wudu yang sempurna. Maka biasanya orang kelihatan dari wudunya. Orang yang baik sholatnya itu mulai kelihatan dari sejak wudunya. Jikalau wudunya tidak sempurna, buru-buru, yang dibasuh tidak sempurna, itu pasti akan berdampak kepada sholatnya. Kunci kebahagiaan ternyata bukan harta, bukan kedudukan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Kata Allah, aku tanamkan kebahagiaan di setiap etapa kehidupanmu. Rumah tangga bahagia, pekerjaan bahagia, kehidupan sosial bahagia. Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda, bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Kalau antum sehari berusaha gak dapat apa-apa, tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya salatnya nambah, tahajud? Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar? Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan berikan pahala akhirat dulu. Karena dunia itu sifatnya sementara. Saya mau tanya pada Anda duhai Anda yang bekerja, maaf ya, sampai dengan sekarang, Anda bekerja itu demi memenuhi perintah Allah. Maksudnya Anda bekerja karena Allah atau karena ingin mengangkat dan merubah status kehidupan Anda? Tolong renungkan sampai sekarang. Kalau pekerjaan Anda hanya sekedar untuk mengangkat dan merubah status Anda, dan Anda tidak pernah terpikir mendapatkan ridha Allah, maka Anda sedang tertipu dengan urusan dunia. Ingat baik-baik itu. Dan semua nilai pekerjaan Anda tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak mungkin lepas dari celaan. Allah dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, nggak pengen dicela, itu mustahil. Ya, itu mustahil. Pasti kita akan dapatkan. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam, tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi soleh. Karena itu dia ambil cara untuk tobat. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Awas, Anda bisa online dengan yang lain. Kenapa Anda nggak bisa online dengan Allah? Ketika tiba panggilan menunaikan sholat, berapa kali Anda bisa online dengan Quran?
Padahal handphone Anda bisa on setiap waktu dengan WhatsApp, dengan media sosial, dengan Facebook, dengan Instagram. Berapa kali status Anda di hadapan Allah bisa diupdate? Cek. Apa yang menghambat Anda tidak bisa fokus dengan itu? Kok bisa sholatnya yang 5 waktu kalah dengan urusan dunianya yang simpel-simpel? Kok bisa tahajud dikalahkan dengan urusan sepak bola? Usahakan setiap belajar baca doa ini. Dan saya membiasakan, ya ibunda saya mengajarkan, saya praktekkan dan manfaatnya banyak. Ini doa Nabi kepada Ibnu Abbas supaya dipercepat dalam mengingat sesuatu dan mempercepat dalam memahami sesuatu. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Ini doa memohon kepada Allah agar dimudahkan cepat memahami sesuatu, termasuk cepat mengingatnya, dan mudah mencerna sesuatu sekalipun itu rumit bagi sementara orang untuk dipahami. Setiap kita tidak pernah ada orang yang suci. Semua manusia pasti punya latar belakang yang pernah berbuat salah, dan harapan itu dibuka oleh Allah untuk kembali menjadi baik. Adam itu manusia, Adam pernah salah, dan Adam diberikan kesempatan berubah, Adam bertobat. Setan pernah salah, dan setan diberi kesempatan tobat, dia memilih untuk bertahan dalam kesalahannya. Jadi kalau Anda masih mengaku manusia, maka ciri kemanusiaan itu pasti melekat dalam diri kita. Istighfar itu jangan dikira biasa. Amalan istighfar itu dahsyat, Pak. Dahsyat. Itu bisa senilai dengan infak, senilai dengan sabar, senilai dengan khusyuk kepada Allah. Makanya banyak para ulama kalau punya waktu singkat, dia ingin memohon dengan banyak, dia hanya akan istighfar. Seperti waktu singkat antara 2 khutbah Jumat itu. Makanya khatib mengatakan fastaghfiru, ayo istighfar aja, istighfar. Jadi kalau doa Anda terlampau banyak, Anda mendingan istighfar. Sebab istighfar itu ketika Allah ampuni dosa Anda plus dengan mengabulkan segala keinginan Anda. Diberikan seketika. Kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Aku memang dinilai orang kayaknya bukan bagian dari penghuni surga Firdaus, tapi kalau masuk neraka jahanam aku gak kuat, ya Allah. Sedangkan aku sangat menyadari bahwa Engkau itu adalah pemaaf, pengampun yang tanpa batas maaf dan ampunannya. Maka dengan segala sifat pemaaf dan ampunan itu, mohon terima taubatku ya Allah, karena aku meyakini Engkau pasti mengampuni dosa sebesar apapun yang pernah aku kerjakan dalam kehidupanku. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita bicarakan, kita tidak akan mungkin menjadikan semua orang sepakat dengan kita. Jadi jangan pernah kita merasakan semua tindakan kita itu akan dibenarkan semua orang, tidak. Nabi saja masih ada masyarakat-masyarakat yang meragukan, bahkan menentangnya, apalagi kita bukan Nabi. Jadi kalau kita sudah punya prinsip dengan sesuatu yang benar, jangan sampai bergeser itu karena omongan orang lain. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu berdasarkan komentar orang, apalagi sekarang musim like, share, and comment, gak akan pernah konsisten dalam beramal, ya. Jelas ini. Jadi kalau sudah kita konsisten pada satu amalan, ikuti aja sepanjang sudah paham bahwa itu baik. Kata Allah Muhammad SAW, katakan pada semua hambaku, kalau merasa punya dosa banyak, jangan putus asa dari rahmatku. Rahmatku lebih luas daripada murka yang aku siapkan. Sepanjang dia mau tobat, semua dosa akan Allah ampuni tanpa batasan. Kata Nabi, kalau mau minta 4 ini, yang lain akan ikut semua. 4. Kita hafal doanya. Apa yang 4 ini? Ini hadisnya, hadis Muslim, hadis 588. Allahumma inni a'udzubika 1 min azabi jahannam, 2 wa min azabil qabri, 3 wa min fitnatil mahya wal mamat, 4 wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ada 4 ya. Kalau kita kerjakan ini dengan baik, bukan sekedar doa yang dikabulkan, tapi Allah akan bimbing kita selamat dari mulai hidup dunia sampai kembali kepada Allah ke akhirat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hambaku, sepanjang engkau mendekat kepadaku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi mengejar akhirat itu konsepnya bukan meninggalkan dunia, justru mengkreasikan dunia sehingga dia punya value akhirat. Kalau berniaga,
silahkan sukses-suksesnya, sekaya-kayanya, dan konversikan kekayaan itu untuk mencari bekal yang Allah sukai. Wujudnya bisa macam-macam, dengan kedudukan setinggi-tingginya, sehingga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang Allah senangi, dengan ilmu seluas-luasnya, sehingga banyak manfaat yang kita niatkan sebagai ibadah karena Allah, dengan tenaga sebaik-baiknya. Mungkin ada yang di suara, mungkin ada yang di tangan, di kaki. Bilal kan cari surganya dengan suaranya, dengan azan, bukan dengan harta. Bilal ditawari jadi hakim agung sepeninggal Nabi, setaraf ketua MA gitu ya. Itu ditolak oleh beliau dengan halus, karena beliau passionnya memang menggunakan suara, bukan menggunakan yang lainnya. Kata Allah, lihat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Orang punya banyak dosa pun, segunung, selaut, sesamudra, aku akan ampuni kalau dia datang kepadaku. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi, hei hambaku yang soleh yang mau dekat, datang. Kalau hamba soleh mau ke masjid, gak usah ditanya, emang sudah soleh. Yang menarik nih, yang salah, tiba-tiba mau datang, tobat, sujud, nangis. Ketika orang-orang ini datang menghadap kepada Allah, tiba-tiba Allah sampaikan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dua hamba ini kalau datang kepadaku pasti akan punya permintaan. Yang soleh minta surga, yang salah minta diampuni dosa-dosanya. Apa jawaban dari Allah? Kata Allah, kalau keduanya bermohon kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Anda mendapat video potongan misalnya, ya, terasa biasa-biasa, kayaknya bagus tuh. Lalu Anda share. Bagi sebagian orang, itu yang dia cari selama ini. Ketika dia mendapatkan itu, terasa bagi dia sebuah perubahan. Ketika dia berubah, Anda yang men-share itu mendapatkan transferan pahala dari setiap hasil perubahannya.